Mata kuliah internal audit dilatar belakangi peningkatan kebutuhan organisasi terhadap fungsi pengawasan internal yang efektif guna memastikan tercapainya tujuan bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan risiko. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, peran audit internal tidak hanya terbatas pada aktivitas pemeriksaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan tata kelola, good corporate governance, manajemen risiko, dan monitoring. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis terkait fungsi audit internal. Mahasiswa diharapkan mampu memahami peran dan tanggung jawab auditor internal, mengidentifikasi risiko organisasi, mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta menyusun rekomendasi yang bernilai tambah bagi manajemen. Ruang lingkup teori yang dipelajari mencakup konsep dasar audit internal, standar profesional audit internal, kerangka kerja pengendalian internal seperti COSO framework, manajemen risiko berbasis enterprise risk management, teknik dan prosedur audit, audit berbasis risiko, risk-based audit, audit operasional, audit kepatuhan, serta penggunaan teknologi dalam audit berbantuan komputer. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari etika profesi auditor, komunikasi hasil audit, serta penyusunan laporan audit. Setelah menguasai teori dalam mata kuliah internal audit, mahasiswa diharapkan dapat merancang dan melaksanakan proses audit internal secara sistematis dan profesional. Outcome harapannya yaitu analisa dalam evaluasi efektivitas pengendalian internal, keterampilan dalam identifikasi dan menilai risiko, serta kompetensi dalam memberikan rekomendasi strategis yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan organisasi. Mahasiswa diharapkan siap berkontribusi sebagai calon auditor internal, kompeten dan berintegritas sebagai sektor industri. This video presents the findings of an internal audit on a critical issue. Educator competency misalignment. The audit reveals that some educators are currently assigned to roles outside their primary area of expertise. This is evident from the misalignment between their educational background and the learning materials they deliver. This situation stems from weak employee placement planning and a lack of regular competency evaluations. The consequences include reduced learning effectiveness and a decline in the quality of organizational outputs. Recommendations include implementing a competency mapping system, adjusting assignments, and conducting regular evaluations. These improvements will drive continuous enhancement in learning quality and overall organizational professionalism. Hasil audit internal menunjukkan masih terdapat tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang akademiknya. Kondisi ini menyebabkan penguasaan materi menjadi kurang optimal serta proses pembelajaran berjalan kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh pemerataan tenaga pendidik yang belum optimal, kurangnya pelatihan serta minimnya evaluasi kompetensi secara berkala. Dampaknya adalah menurunnya kualitas pembelajaran, rendahnya pemahaman peserta didik, serta hasil belajar yang kurang optimal. Manajemen disarankan meningkatkan pelatihan kompetensi, melakukan evaluasi secara berkala, serta menempatkan tenaga pendidik sesuai bidang keahliannya.